Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Fitria Dewi Fortuna, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan nomor induk mahasiswa 2590184950849. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan topik mobilitas sosial di MTS Karya Mulia Kabupaten Lebak. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalian hari ini akan melaksanakan pembelajaran IPS ya. Kita sebelum belajar berdoa dulu. Kita dipimpin sama Saudari Rizka ya. Silakan Rizka. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya, supaya tahu ada yang tidak hadir atau hadir semua. Absensi siswa Ica, Nipa, Dita, Rizka, Samsiah, Putri, Atika, Nur, Akmal, Jaski, Rijal, Sera. Robi ada nggak Robi? Sakit. Oh sakit ya. Sakit apa? Sakit gigi. Kita doakan ya, semoga Robi cepat sembuh. Amin. Supaya bisa sekolah lagi bareng-bareng kalian. Kita untuk apa? Untuk memperkuat ya nasionalisme kita ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, ini akan dipimpin oleh Putri. Putri ke depan dulu. Terus teman-teman berdiri semuanya. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku Berdiri. dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
kembali. Anak-anak, kita ada kesepakatan kelas ya. Ada kesepakatan kelas yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apa kesepakatan yang tidak boleh dilakukan di kelas? Makan di kelas. Kenapa makan di kelas nggak boleh? Karena mengganggu pembelajaran. Terus apalagi? Mencontek. Kenapa tidak boleh mencontek? Ayo, kenapa? Karena bisa membuat kita tidak berpikir. Jadi pengennya nyontek aja gitu ke temennya. Jadi nyontek itu tidak boleh karena kita punya otak tapi nggak dipakai gitu ya intinya. Tidak dipakai untuk berpikir. Terus selanjutnya apa? Jangan berisik. Kenapa jangan berisik di kelas kalau belajar? Mengganggu teman yang serius. Ya, mengganggu teman yang ingin benar-benar belajar. Terus kalau kesepakatan kelas yang bisa dilakukan, harus dilakukan di kelas apa? Memperhatikan guru. Terus apalagi? Mendengarkan penjelasan guru. Kenapa harus mendengarkan? Karena biar mengerti ya, biar paham gitu. Pembelajarannya hari ini apa? Kalau tidak mendengarkan kan kalian nggak paham. Kalian belajar apa tadi? Kelewat aja ya, nggak tahu apa-apa. Nanti pas ditanya sama orang tua, tadi belajar apa kamu? Nggak tahu nanti jawabannya gitu. Jadi harus mendengarkan. Terus ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya. Setelah melakukan kesepakatan, kita harus melakukannya. Nah, di sini dicek ya, di bawahnya apa udah bersih. Terus kalian juga kerapihannya diperiksa, sudah rapi belum? Rambutnya jangan kelihatan untuk perempuan. Dicek ya, ininya udah. Terus di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Kita materi kali ini tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial ya. Tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran materi hari ini. Pertama, apa, Rizka? Nomor satunya apa? Melalui kegiatan menyimak pada video serta didik. Apa itu mobilitas sosial? Yang kedua, Dita. Ya, jadi ini tujuannya ya. Jadi setelah pembelajaran kalian harus tahu yang dua ini apa jawabannya. Terus kalian sudah belajar minggu kemarin tentang apa? Pembelajaran minggu kemarin. Sebelum belajar mobilitas sosial kita belajar apa? Bagaimana? Ya, bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Kenapa terjadi perdagangan antar pulau di Indonesia? Ya, karena kebutuhan setiap daerah itu berbeda. Daerah satu punya sumber daya alam yang beda dengan yang daerah lainnya. Jadi ditransfer gitu ya. Jadi ada perdagangan antar pulau karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya gitu. Nah, di sini kita materinya mobilitas sosial kan. Kalian ketika bertemu dengan teman baru di sekolah, apa yang kalian lakukan pertama kali? Berkenalan? Iya, supaya apa berkenalan? Biar akrab. Jadi kenalannya apa dulu? Pertamanya biasanya nama ya, terus tempat tinggal, supaya bisa saling berkomunikasi ya. Kalau nggak kenal bisa ini nggak? Sayang nggak? Nggak bisa kan? Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal dulu. Sama temennya itu harus
akrab ya, harus kenal gitu. Di sini judulnya tadi tentang mobilitas sosial. Kita ice breaking dulu ya. Berdiri dulu, ice breaking. Saya tahu, saya mampu, saya bisa ya. Supaya kalian semangat. Ini belum semangat nih. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu mampu bisa, tahu mampu bisa, saya tahu saya mampu, saya bisa, bisa. Nah, pinter. Udah gitu. Kita semangat kan kalau udah ice breaking belajarnya. Di sini ada video. Ibu mau nayangin video ya tentang mobilitas sosial supaya kalian paham apa itu mobilitas sosial. Kalian ini perhatikan baik-baik. Nanti Ibu ada pertanyaan setelah tayangan video ini ya. Jangan ngobrol. Kurir ekspedisi yang nganter barang dari kota ke kota punya mobilitas yang tinggi. Kondisi jalanan di hari libur biasanya lebih padat dan rawan macet. Bisa dibilang mobilitas penduduk melonjak saat liburan. Ayah yang pergi kerja tiap hari adalah contoh mobilitas. Ibu yang belanja ke pasar tiap pagi juga contoh mobilitas. Simpelnya, mobilitas adalah perpindahan. Jadi, udah bisa nebak dong arti mobilitas sosial. Mobilitas adalah perpindahan. Sosial berkaitan dengan masyarakat. Secara sederhana, mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang dalam masyarakat. Kita udah belajar 5 bentuk mobilitas sosial. Murid yang naik kelas adalah contoh mobilitas vertikal. Pada mobilitas ini, status bisa naik atau turun. Lalu ada contoh mobilitas horizontal saat kedatangan murid baru dari sekolah lain. Horizontal itu sejajar. Maksudnya, mobilitas ini nggak mengubah status seseorang. Murid dari Bandung tetap statusnya murid di sekolah barunya. Oh iya, keluarga si murid baru melakukan mobilitas geografis. Maksudnya pindah daerah dari Bandung ke Jakarta. Pak guru dan orang tuanya juga sama. Pas kecil tinggal di desa, dia pindah ke kota. Tapi selain itu, Pak Guru juga melakukan mobilitas antar generasi. Dimulai dari kakeknya yang seorang nelayan, lalu ayahnya jadi pengusaha kecil, dan Pak Guru sendiri berhasil jadi sarjana dan jadi guru. Kita bisa lihat status sosialnya naik, tapi lihatnya dari generasi ke generasi. Terakhir adalah si Imbo yang melakukan mobilitas intragenerasi. Kalau antar generasi, ngelihat 2 generasi atau lebih. Kalau intragenerasi, ngelihat dari generasi atau ruang lingkup yang sama. Si Embo yang tadinya jualan sendiri, pelan-pelan jadi punya karyawan yang masih satu generasi sama beliau. Meski generasi sama, tapi statusnya beda. Gimana teman-teman? Udah lebih paham kan soal mobilitas sosial? Sudah? Kalian udah paham belum tentang mobilitas sosial dari video tadi, dari tayangannya? Udah paham? Paham? Kalau mobilitas sosial itu apa? Tadi kan udah pindahan sosial dari satu tempat ke tempat lain. Terus ada di situ mobilitas sosial, bentuk-bentuknya ada ya. Bentuknya ada sosial climbing dan sosial kalau yang vertikal itu, dan mobilitas sosial satu lagi apa?
Kelimbing. Nah, kalau kalian kan siswa ya, kalau naik kelas itu masuknya tadi mobilitas sosial apa? Kelimbing apa? Skimming. Naik kelas. Kelimbing. Kalau kalian tidak naik, skimming. Jadi tidak naik itu turun berarti ya ininya mobilitas sosialnya. Tadinya kan harusnya naik sesama teman-temannya. Nah, ini tidak. Terus kalau siswa baru dia termasuk bentuk mobilitas sosial apa? Horizontal. Kenapa horizontal? Satu. Iya, jadi dia itu sama-sama masih menjadi siswa. Jadi horizontal. Jadi cuma pindah daerah doang dari Bandung ke Jakarta ya tadi ya. Jadi dia itu masih menjadi siswa. Jadi tidak ada peningkatan status sosialnya ya, sama-sama siswa. Jadi masuk ke horizontal. Tadi juga ada siswa baru udah ya. Nah, di sini juga ada Ibu, kita ini dulu, ice breaking dulu ya, supaya semangat tuh. Diam aja kalau ditanyain kan. Berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Nanti Ibu kasih materi lewat PPT ya. PPT itu PowerPoint. Supaya kalian siap belajar di PowerPoint nanti. Ayo ke pinggir. 5, 4, 3, Udah, sekali lagi ya. Ya, lebih semangat.5, 4, 3, 2.
Udah, silakan duduk kembali. Udah, sekarang lebih semangat ya, lihat materinya nanti ada PowerPoint. Tentang apa anak-anak? Mobilitas sosial, pinter Sera. Mobilitas sosial ya temanya. Nah, di sini mobilitas sosial. Kalian tahu nggak orang ini siapa fotonya? Dia dari Latin tuh. Mobilitas dari bahasa Latin. Jadi mobilitas itu dari bahasa Latin ya. Artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Sosial itu apa pengertiannya sosial? Iya, seseorang atau kelompok orang. Jadi, mobilitas sosial adalah apa, Jaski? Perpindahan. Posisi. Akmal, kamu jawab. Perpindahan posisi seseorang kelompok. Satu. Iya, jadi perpindahan posisi seseorang dari kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan lainnya ya. Terus di sini ada lagi. Ini kalian tahu siapa fotonya? Foto siapa? Soekarno-Hatta. Soekarno aja. Kalau Hatta itu ada lagi. Dia wakil presidennya. Kalau Soekarno itu presidennya ya dulu. Mantan presiden Indonesia yang keberapa? Ke-1. Namanya siapa tadi? Soekarno. Di sini mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu ya, baik menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah. Iya, maupun hanya berpindah yang sama. Nah, itu maksudnya yang tadi. Kalau lebih tinggi berarti kelimbing. Kalau lebih rendah king. Ya. Kalau yang hanya berpindah tempat, berarti horizontal. Karena horizontal itu tarik garis lurus gitu ya, horizontal sama. Jadi dia itu kedudukannya masih siswa. Kalau misalkan pindah gitu ya, siswa di sana sama dengan siswa di sini gitu. Di sini ada lagi pendapat mengenai mobilitas sosial dari para ahli. Paul B. Horton, pendapatnya apa, Putri? Suatu serta
Iya, terus ada lagi menurut Kimbali. Siapa ya? Menurut Kimbali baca Ica? Individu maupun kelompok. Kalau menurut Anthony Giddens, Rijal, apa? Baca. Dari orang atau kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi berbeda. Ya, jadi terus kedudukan sosial ekonomi berbeda. Menurut Horton dan Han. Baca Atika. Apa? Tindakan. Ya. Terus dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Kalau kelas sosial sama dengan kedudukan. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh saling mengejek sama teman. Itu namanya membuli ya. Jadi kalian ada pasalnya itu kalau dilaporkan. Nah, di sini kita lanjutkan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada berapa? Ada 2, vertikal dan horizontal. Tapi vertikal itu ada ke atas dan ke bawah. Kalau vertikal ke atas, sosial climbing. Kalau vertikal ke bawah, social sinking. Kalau mobilitas horizontal ke tempat lain, tapi posisinya masih sama kedudukannya ya. Nih ada pengertiannya. Mobilitas vertikal. Rizka, baca. Ya, jadi perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat lebih tinggi maupun lebih rendah. Kalau mobilitas vertikal ke atas, social climbing. Dita, apa itu pengertiannya? Ya, jadi perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat rendah ke lebih tinggi tadi. Jadi dia itu di posisinya naik kelas gitu ya kalau siswa. Nah, di sini ada mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Ica, apa? Perpindahan dari tingkat tinggi ke tingkat lebih rendah. Contohnya apa nih, Pak? Contohnya. Tadi Ibu udah bilangin kalau yang itu naik kelas, kalau yang naik ke atas. Kalau yang ke bawah berarti yang tidak naik kelas contohnya ya. Jadi siswa yang tidak naik kelas itu masuk ke social sinking. Kalau mobilitas horizontal, pengertiannya apa, Putri? Iya, contohnya apa itu? Contohnya tadi yang ada di video kan? Contohnya tadi apa? Rizka, kamu tahu tadi? Iya, siswa baru. Jadi perpindahan siswa dari Bandung ke Jakarta, pindah sekolah tapi masih sama-sama menjadi siswa. Nah, di situ masuknya ke mobilitas horizontal. Di sini ada contohnya. Contoh dari social climbing dan social sinking. Sebelah kiri ada Presiden siapa? Jokowi. Presiden Jokowi itu social climbing. Kenapa? Karena tadinya dia jadi gubernur wali kota ya. Jadi wali kota Solo, terus pindah ke Jakarta sebentar, jadi gubernur Jakarta, tapi cuma sebentar ya. Terus dia jadi presiden. Nah, dia naik kan status sosialnya jadi social climbing. Kalau social sinking itu contohnya presiden siapa? Namanya itu yang sebelah kanan. Siapa namanya? Ayo. Bukan, masa Prabowo? Siapa? Lupa. Susilo, Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY. Masa lupa Presiden SBY? Nah, Presiden SBY itu tadinya dia di presiden, terus dia
digantikan sama Jokowi. Nah, dia turun status sosialnya jadi social sinking, turun ke bawah ya. Nah, di sini ada mobilitas horizontal contohnya. Posisinya dia masih menjadi menteri ya. Tadinya Menteri Perhubungan, menjadi Menteri ESDM, tapi dia masih menjadi menteri. Jadi disebutnya mobilitas horizontal. Jadi tidak ada perubahan gitu ya. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Ada faktor struktural, terus faktor apa lagi? Individu, terus status sosial, faktor ekonomi, politik, dan pendidikan. Nah, jadi ada faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Di sini yang ada di gambar siapa? Yo, presiden siapa? Ada yang tahu? Soeharto. Rizka Binter. Nah, itu namanya Soeharto. Dia paling lama ya menjabat sebagai presiden dulu, mantan presiden Soeharto namanya ya. Nah, di sini ada faktor struktural. Pengertiannya apa? Struktur masyarakat Indonesia sangat iya, jadi sangat terbuka. Jadi tidak ada sistem kasta ya. Jadi orang dalam di masyarakat yang kayak petani itu bisa juga menjadi presiden. Contohnya kayak tadi Soeharto. Soeharto itu anak dari seorang petani gitu. Orang tidak punya ya. Tapi kalau dia punya keinginan, dia cerdas gitu ya, dia bisa menjadi seorang presiden gitu. Karena yang dipakai itu otaknya ya, cerdas gitu dia itu. Faktor individu, ada juga faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam 3 jenis, yaitu apa? Sikap, pengetahuan, keterampilan, terus keberhasilan individu. Iya, ketiganya. Jadi ditentukan oleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi seseorang itu bisa menjadi presiden kalau sikapnya baik gitu ya. Kan sebelumnya dinilai kan dia dari sekolahnya kayak gimana, menjadi ketua OSIS atau bisa jadi ya sebelum menjadi presiden itu pasti sudah bisa menjadi pemimpin. Kayak kalau di kuliah berarti jadi anggota BEM kayak gitu ya. BEM itu apa? Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau sudah jadi mahasiswa, itu juga persiapan untuk menjadi seorang pemimpin. Terus pengetahuannya harus luas. Jadi contohnya harus baca buku tiap hari gitu ya. Jadi bukan hanya main-main saja gitu. Kalau emang cita-citanya ingin menjadi seorang presiden, menjadi seorang dokter, jadi harus pengetahuannya digali lagi gitu. Terus keterampilan. Keterampilan itu contohnya kayak bisa menari kayak gitu ya, menari contohnya, terus menyanyi kayak gitu bisa terampil. Contohnya kalau mau jadi penyanyi harus latihan vokal kayak gitu. Nah, ditentukannya oleh ketiganya tadi kalau mau menjadi seseorang yang sosialnya tinggi, mobilitas sosialnya tinggi. Di sini faktor status sosial. Status sosial ya, saat dilahirkan tidak ada satu manusia pun yang memilih status sosialnya. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk mencari status sosial yang lebih tinggi. Contohnya kayak kita ya, dilahirkan dari keluarga seorang petani kayak gitu ya. Tidak ada yang ingin gitu dilahirkan dari seorang petani. Tapi kita bisa mengubahnya untuk menjadi seorang dokter kayak gitu ya. Seorang insinyur itu bisa dirubah. Terus faktor ekonomi. Faktor ekonomi, masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial karena mudah memperoleh modal, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi maka sebaliknya.
Jadi faktor ekonomi juga menjadi pendorong ya. Kenapa faktor ekonomi menjadi pendorong? Dita. Bukan kemajuan dirinya. Jadi untuk diri sendiri. Jadi kenapa faktor ekonomi itu menjadi faktor pendorong perubahan status sosial, mobilitas sosial. Iya, jadi harus punya uang. Contohnya kayak kita mau sekolah kan ya. Sekolah butuh apa? Kalau mau berangkat butuh uang kan. Harus jajan di sekolahnya. Kalau nggak jajan bisa nggak sekolah? Bisa, tapi harus sabar gitu ya. Yang lain jajan terus ngeliat, ya ini enggak gitu. Terus, nah bayaran juga kan ada ya. Contohnya di mahasiswa ada bayaran semesteran, kayak gitu juga. Terus faktor politik, nih di sini juga politik ya berpengaruh. Faktor pendidikan, terdapat kemudahan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan mobilitas sosial dengan bekal ilmu yang diperolehnya. Nah, pendidikan juga penting. Faktor yang menghambat mobilitas sosial, ada kemiskinan dan diskriminasi. Kemiskinan kenapa di situ? Bacain nih Pak. Faktor ekonomi dapat karena masyarakat kemiskinan salah satunya adalah pendidikan yang rendah. Ya, jadi faktor kemiskinan juga menjadi penghambat mobilitas sosial. Jadi seseorang untuk menjadi dokter itu susah karena harus punya biaya yang tinggi gitu. Nah, kalau orang udah punya, nah mau jadi dokter, nah bisa kalau uangnya udah ada ya. Nah, itu juga menjadi penghambat. B, diskriminasi. Putri, terjadinya perbedaan jenis kelamin. Iya, jadi diskriminasi itu seperti contoh yang ada di Bali. Di Bali itu kan agamanya Hindu, ya kan? Kalian pernah ke Bali? Nggak pernah. Pernah lihat di YouTube? Pernah. Nah, pakai apa ininya biasanya kalau di Bali? Udeng ya namanya. Jadi warnanya putih, terus dia pakai adat-adat kayak gitu ya, Hindu. Jadi perbedaan kasta. Iya kayak Pak Dedi ya. Dedi siapa? Dedi Mulyadi pakai udeng yang putih. Itu kayak orang Hindu gitu. Nah, ada perbedaan kasta di sana. Ada yang tahu kasta enggak? Enggak, kasta itu adalah batas-batas dari status sosial. Ada kasta Brahmana, terus Waisa, Sudra gitu. Jadi ada kalau di Islam itu nggak ada kasta, semua orang sama ya status sosialnya. Kalau di Hindu ada kasta. Jadi orang-orang Brahmana itu menikah harus dengan orang Brahmana lagi kayak gitu. Jadi kalau orang yang pedagang itu Waisa ya, Sudra itu dia yang ada di paling bawah gitu, golongan paling bawah. Di sini ada saluran mobilitas sosial, ya, ada lembaga pendidikan dan keagamaan, organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi profesi, organisasi olahraga. Di sini ada dampak mobilitas sosial. Dampak positifnya apa, Jaski? Baca, supaya nggak ngantuk kamu. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Terus? Tolong dong ngomong, kalau ibu suruh ngomong masa nggak bisa baca. B, mempercepat apa? C, meningkatkan integrasi sosial. Terus yang dampak negatifnya, Rijal? Konflik, adanya persaingan. Terus gangguan
psikologis karena jabatan, jadi stres ya. Dampak mobilitas sosial itu ada positif dan negatif. Jadi ada dampak yang membuat psikologis itu terganggu ya. Contohnya stres. Kayak di kantoran itu kan jabatannya ada manajer gitu ya. Ada lebih tinggi lagi. Nah, dia tiba-tiba diturunkan gitu jabatannya. Di situ bisa terjadi apa? Gangguan psikologis atau stres karena tidak kuat gitu. Tadinya udah tinggi dia turun. Nah, udah ya, Ibu sudah memaparkan mengenai mobilitas sosial dari PowerPoint ini. Di sini ada yang sulit gak dari materi tadi? Ada pertanyaan gak? Gak ada? Gak mau nanya? Ya udah, kita langsung bagi kelompok aja ya. Kelompoknya ada 3. Kelompok 1 ke belakang, kelompok 2 baris ke belakang ya. 1, 2. Nah, ini yang ketiga. Kalian tinggal ubah posisi aja. Mejanya didorong ke belakang, kursinya dikepinggirkan, kayak gitu. Ininya dulu gantian. Nah, Samsia ke sana aja tariknya, kursinya. Nanti Ibu kasih ini LKPD sama buku IPS. Di sini ada tentang ininya, tentang mobilitas sosial yang kalian harus cari dari LKPD ini. Kelompok 1 yang mana? Angkat tangannya. Angkat tangan Rijal, kamu kelompok 1 kan? Kelompok 1, ini 4 orang ya. Kelompok 2, 4 orang. Kelompok 3, ya. Nah, kita bagikan LKPD-nya kelompok 1 sama bukunya. Nih. Bukunya udah ada. Oh, ini. Kelompok 3. Nah, di situ ada studi kasus ya, yang LKPD-nya kalian kerjakan. Studi kasusnya tentang siapa? Pak Hermawan ya. Kelompok 1 jawab yang soal nomor 1, kelompok 2 jawab soal nomor 2, dan kelompok 3 jawab soal nomor 3, sesuai urutannya. Nah, nanti dipresentasikan ke depan ya kalau sudah selesai. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mencari jawabannya. Jadi setiap orang harus kelihatan aktif dalam mencari jawaban. Ayo, soalnya dinilai. Kalau nggak bisa, Ibu nanti akan bantu sedikit-sedikit. Diisi ya, Putri. Kelompok 3, Nat. Rizka juga sama kelompok 1, Hanifa. Ini ya, baca ininya, baca instruksinya. Ada kan instruksinya? Kalian bisa sambil nyari di buku juga, sumbernya boleh. Menit ya, ini dari jam 11.07. Ntar selesai jam 11.17. Ini geser enggak? Jangan di sini, di situ tuh, di sebelah pinggir, supaya nggak jauh tuh kan sama temennya kejauhan. Si ini nggak tahu. Nah, gini aja. Sampai nonggeng-nonggeng, geser. Sampai geser ya. Temennya agak jauh. Silakan dicari, masih lama waktunya. Kan ada instruksinya tadi. Udah baca.
Nah iya, cari di situ bisa juga. Ini jawabannya yang nomor 3 berarti ini ya. Mobilitas sosial. Yang sulit nggak? Tanya aja ya kalau nggak. Tulis nama kelompoknya ya. Yang belum ditulis nama kelompoknya. Di situ ada keterangan nama kelompok. Nanti pas presentasi dibacakan nama kelompoknya siapa aja. Jadi harus sesuai. Selama waktunya. Kalian rangkum lagi itunya. Ibu nilai ya yang keaktifannya. Ada kan di situ? Yuk Sera, kerjakan. Masih 8 menit. Masih lama. Enam menit lagi ya.
jawabannya. Cari Jaski, di situ ada juga di buku. Ya, di situ ada. Jadi kalian tulis lagi di LKPD-nya. Kelompok 1 bagus tuh diskusinya. Kompak. Nah, kekompakan juga dinilai ya. Kompak kan, terus tanggung jawab, mengerjakan soal. Jangan duduknya yang benar. Jangan sampai kayak gitu duduknya. Tuh kelihatan ini. Duduknya yang benar ya, yang rapi. Dinilai kerapihan duduk juga. Biasa aja duduknya, nggak usah. Nanti pegel. Berapa menit lagi? 3 menit lagi ya. Ntar persiapkan presentasinya. Siapa yang nanti ini membaca dan siapa yang akan bagian menjawab. Jadi yang jadi ketua, jadi sekretaris ditentukan dari sekarang. Dua menit lagi. Dipercepat pengerjaannya. Nanti yang pertama maju kelompok 1 dulu ya. Terus kelompok 2 dan 3 bertanya, kemudian yang kelompok 2 maju. Kelompok 2 dan 3, kelompok 1 dan 3 bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya sekitar dari studi kasus itu. Jadi tidak boleh keluar jalur ya. 11, 19, 1 menit lagi ya. Persiapkan presentasinya. Yang kedengeran, suaranya jangan kecil. Suaranya ya, volumenya. Nanti harus kedengeran sama temennya. Jangan sampai kalian baca, tapi teman-teman kalian nggak denger gitu.
Nanti yang bagian jawab beda lagi orangnya, supaya semuanya terlibat. Tiga 30 detik lagi. Sudah? Sudah ya, dipegang itunya masing-masing. Nah, kelompok 1 silahkan untuk menampilkan hasil ininya. Presentasikan hasil kalian diskusi. Siapa yang mau maju? Dipersilahkan, kelompok 1, wakilnya 2 orang, ya. Tapi suaranya ya, sini ke depan. Suaranya. Kalian perhatikan, nanti kalian lagi soalnya. Perhatikan dengan baik. Assalamualaikum dulu. Nah, kedengeran nggak? Nggak. Gedein suaranya. Tuh, gitu. Ya, jadi dengerin ya. Silahkan. Iya. Lanjut. Itu dulu hasil kalian, soal yang nomor 1-nya dibacakan. Menurut kalian, apakah terdapat proses mobilitas sosial dalam cerita Pahlawan di atas? Ya, kalian yang jawab, kan itu mau bacain aja soal nomor 1-nya. Bukan pertanyaan itu. Pertanyaan dari ibu soalnya. Jawabannya apa? Nomor 1, baca. Iya, pertanyaan sama jawabannya. Yang hasil kalian diskusikan nomor 1, bagian nomor 1. Nanti ini bagian kelompok 2 nomor 2, jawabannya apa? Ini nomor 3. Nomor 1 ya bacain. Hasil kamu. Apa? Iya. Nah, bisa bertanya sekarang temannya. Kamu tanyain, ada yang bertanya atau tidak? Kelompok berapa? 2, silakan. Cari dulu. Termasuk jadi apa jawabannya? Vertikal bawah atau sosial? Iya, social thinking. Benar gak jawabannya? Sesuai gak? Benar.
Nah, ada pertanyaan lagi, tanyain lagi. Kelompok berapa? 3. Apa pesan? Kamu cari dulu. Cari di situ, di studi kasusnya. Apa pesan yang dapat diambil dari cerita studi kasus Pak Hermawan? Nah, itu jawabannya. Sesuai tidak, Putri? Sesuai. Sudah cukup belum? Sudah. Nah, silahkan ditutup. Di ini dulu, ditutup. Kamu sudah selesai, Putri. Ditutup dengan sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat kelompok 1 yang telah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Selanjutnya presentasi oleh kelompok 2. Siapa wakilnya? 2 orang. Yang lainnya disimak. Kalau suaranya kurang keras, dibicarain aja, kurang kedengeran gitu ya. Udah siap? Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mobilitas sosial yang akan Kedengeran? kehidupan yang sebelumnya serba kecukupan ini berubah drastis. Penghasilan yang berhenti membuatnya harus berhemat dan bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari di tengah situasi yang penuh tantangan dan melawan sudah akan semangat. Ia memilih untuk bangkit dan mulai usaha baru dengan modal uang seporsi lebih dapatnya dari perusahaannya, memberanikan diri untuk mulai usaha peternakan kambing di daerah Bandung. Awalnya usaha Pak Hermawan sudah membuat berbagai kendala dan Dengarkan ya. dihadapi, namun ia tidak Yang lainnya bertanya, siapin pertanyaan. agar usaha Pak Hermawan mulai menunjukkan hasil yang membanggakan. Kambingnya berkembang besar dan dia berhasil Jaski, udah biarin. saat ini dia memiliki total hewan ternak mencapai 1.000 ekor kambing. Sudah. Dari kelompok mana dulu? Silahkan. Kelompok 3 ya. Udah dilihat di situ. Sesuai? Putri, sesuai. Lanjut. Tanyain lagi kelompok 2. Ada di situ. Silakan. Kamu cari pertanyaannya dari studi kasus itu. Tadi kan Ibu nyuruh udah disiapin. Pas mereka menjelaskan. Siapin dulu. Pertanyaannya harus sesuai dengan studi kasus itu. Berarti tentang Pak Hermawan. Ya, Pak Hermawan, tentang Pak Hermawan itu.
Udah dicari itu, langsung jawab aja emangnya udah bisa. Ada sesuai nggak nih Pak? Sesuai ada ya 5 tahun. Ya udah lanjut. dalam masyarakat dari masa sulit setelah di PHK sampai bangkit dan memulai usahanya. Itu kesimpulan dari mobilitas. Sudah ditutup dulu. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Nah, gitu. Jadi ada ini ya, apresiasi buat temennya yang udah maju. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan diskusi tadi, kalian sudah membacakan apa ada yang kalian kurang paham dari materi tersebut? Ada yang mau ditanyakan terkait studi kasus dari Pak Hermawan? Tidak ada ya. Nah, kalau nggak ada berarti udah paham tentang mobilitas sosial dari studi kasus Pak Hermawan. Ibu akan memberikan ini apa asesmen. Kalian jawab pertanyaannya satu persatu ya. Jadi ini individu ya. Tarik garis dan cocokkan sesuai jawabannya. Bagikan ke temennya satu-satu. Jawab nanti ditulis namanya dan kelas. Terus kumpulkan ke ibu. Nanti kumpulkannya bareng sama LKPD tadi. Udah pas. Siapa kurang satu? Sera kurang? Belum? Ya, kenapa nggak bilang? Belum dikasihkan. Isi dengan baik dan benar. Sesuai dengan pertanyaannya, jawabannya yang benar. Soalnya ini untuk penilaian individu ya. Biasa. Gak boleh kalau ini ya, kalau mau belajar harus siap pulpen. Kan mau belajar bukan mau yang lain. Untuk besok nggak boleh pinjam pulpen ya, harus siap-siap. Kerjakan ditarik garis, bisa kan? Kalau nggak paham tanyain aja. Tapi bukan nanya jawaban, nanya pengerjaannya gimana. Waktunya masih 1 menit lagi. Kerjakan masing-masing. Ini mah bukan kelompok ya. Tulis namanya kalau udah selesai sama kelas. Di sini ada 5 soal. Kalau betul 1, 20, betul 2, 40, betul 3, 60. Kalau semua 100 ya.
Namain dulu. Lihat, tulis, namain. Ntar Ibu absen lagi soalnya di sini, di depan. Yang udah boleh kumpulkan ke depan, wakil aja. Udah, ini pulpennya. Udah boleh duduk lagi. Namain. Soalnya Ibu mau absen lagi nih. Yang belum nanti yang ini. Yang udah ngumpulin ya. Nur, udah. Atika. Samsia. Putri. Rijal. Sera. Ica udah. Hanifa. Tinggal yang kelompok 2 nih. Kelompok 2 udah duduk lagi. Dita udah. Jaski. Akmal dan Rizka. Jadi udah semua ya. Udah. Ntar Ibu periksa ini. Sesuai nggak jawabannya? Kalau jawabannya nggak sesuai berarti pembelajarannya masih belum baik. Harus diulang dong. Diremed nanti. Setelah ini kita ice breaking dulu ya. Ayo berdiri. Ice breaking, tepuk semangat ya. Ayo Sera sama Rijal. Tepuk, udah siap belum? Belum, Jaski belum siap. Ntar, Jaski lagi ngeberesin tasnya. Tepuk semangat. 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 Ore, udah duduk lagi. Tadi Ibu evaluasi dulu ya hasil studi kasus yang Pak Hermawan ya. Tadi ada 3 kelompok tentang Pak Hermawan. Pak Hermawan itu adalah seorang pekerja kantoran ya. Dia kena PHK dan mengalami masa sulit selama setahun. Dia merasakan pahitnya pengangguran. Nah, tapi dia bangkit dengan uang pesangon yang didapat di perusahaan itu. Dia memelihara kambing ya. Nah, dari usaha kambing itu selama 5 tahun dia bisa mendapatkan 10.000 ekor kambing ya. Berarti lumayan itu ya kan untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi lebih jadi dia jadi pengusaha gitu intinya ya. Di sini ada soalnya 3 soal tadi. Udah dijawab ya sama kelompok 1, 2, dan 3. Tadi menurut kalian apakah terdapat proses mobilitas sosial dalam cerita Pak Hermawan? Apa di sini? Ada ya, yaitu social sinking. Ya, social sinking karena mengalami penurunan. Nah, di sini faktor apa yang melatar belakangi timbulnya mobilitas sosial dalam cerita Pak Hermawan? Jadi, latar belakangnya itu Pak Hermawan kena PHK awalnya. Nah, jadi dia tadinya pegawai kantoran menjadi pengangguran gitu. Nah, yang ketiga, pesan apa yang dapat diambil dari cerita ini? Yaitu pesannya semangat gitu, pantang menyerah. Jadi dia itu tadinya kerja kantoran, nah terus pengangguran. Setelah itu dia bangkit ya. Jadi tidak boleh patah semangat, harus kerja keras. Nah akhirnya hasil dari kerja kerasnya Pak Hermawan bisa mendapatkan 10.000 ekor kambing dalam waktu 5 tahun. Itu bisa dijual dapat berapa juta kira-kira? Banyak ya, nggak 10 juta. Kalau 10.000 ekor kambing, kan satu kambing harganya berapa? Ada yang 2 juta ya. Emang berapa juta sekarang harga kambing?
Enggak, kalau kambing enggak 14, kalau kerbau baru. Kalau itu 3. Iya, kalau kambing paling 2 juta, 3 juta gitu ya. Iya, jadi bukan harga kerbau. Kalau kerbau 10 juta ke atas ya. Sapi kayak gitu. Kalau kambing masih 3 juta. Jadi 3 juta kali 10.000 kambing berarti sampai 10 juta. Berapa juta ya dapatnya tuh kalau dijual semua. Nah, tadi sudah kalian sudah paham kan tentang LKPD ini? Udah, tentang Pak Hermawan udah ya. Terus kita tadi sudah breaking juga. Nah, kesimpulan dari materi mobilitas sosial. Apa kesimpulannya dari siswa, ada yang bisa menanggapi? Silakan angkat tangan dan berdiri ya. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini tentang mobilitas sosial. Siapa namanya? Rizka. Ya, Rizka silahkan. Kesimpulan yang dapat kami ambil terkait mobilitas perpindahan status sosial seseorang dalam masyarakat dari masa sulit setelah di PHK sampai bangkit dan mulai usaha. Ya, jadi kesimpulannya itu mobilitas sosial adalah perpindahan ya status sosial seseorang dalam masyarakat ya. Baik perpindahannya itu naik atau turun atau juga satu garis ya atau horizontal gitu. Jadi contohnya tadinya orang tuanya guru terus anaknya jadi guru lagi, berarti itu horizontal status sosialnya. Nah, di sini Ibu mengapresiasi ya keaktifan tadi yang udah mau maju ke depan, yang udah mau bertanya, Putri, terus tadi ada Rizka, terus Dita sama Icat dan Hanifa ya. Nanti nilainya beda sama yang lain, yang cuma ikut ini doang ngerjain soalnya ya. Jadi cuma diskusi aja tadi kan ada ya. Jadi nilainya berbeda. Nah, nanti kita pembelajaran selanjutnya tentang apa? Tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Tadi kalian sudah belajar tentang mobilitas sosial kan? Nah, pembelajarannya itu menyenangkan atau tidak? Kalian silahkan pilih emoji. Emoji. Happy ya? Happy berarti yang gini. Gitu. Ketawa ya. Jadi ketawa kalau itu yang surprise tuh. Semuanya happy? Happy. Iya, berarti Ibu juga happy kalau kalian happy. Nah, pelajaran selanjutnya tadi interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Silahkan kalian pelajari ya nanti di sana. Sekarang kita baca doa. Silahkan Rizka dipimpin doa dulu. Sebelum pulang marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cukupkan ya untuk materi kali ini. Ibu minta maaf kalau ada yang kurang. Nah, sekarang kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju ke depan dan pulang. Pakai tasnya. Lupa ya pakai tas. Ayo salam. Sini satu-satu. Dari Putri. Ntar ke sana. Ayo ngantri. Terus budaya ngantri ya. Budayakan mengantri. Hati-hati ya di jalan.